Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, saya bisa ada di hadapan ibu-ibu juga bapak-bapak semua. Dan atas izin Allah juga saya dipertemukan oleh Kang Hudaya dan Teh Mada yang sebenarnya kita sudah kenal lama. Lalu tiba-tiba pas saya dinyatakan autoimunnya sudah kena ke tulang belakang dan harus operasi tulang belakang, saya cuma bisa minta sama Allah, kalau memang Allah izinkan untuk sembuh, saya nggak mau ambil jalur operasi lagi, karena rasanya bukan apa-apa. Saya kasihan sama suami saya yang selalu nemenin istrinya di ruangan operasi, yang selalu ngelihat istrinya tubuhnya dibelek, jadi kayak saya nggak tahu lagi kalau dia harus nemenin saya ngelihat tulang belakang saya dioperasi gitu. Dan alhamdulillah rumah sakit selalu mengizinkan suami saya masuk ke ruang operasi untuk dampingin saya gitu. Tiba-tiba nggak ada yang kebetulan, Allah menjabah doanya, saya dipertemukan dengan Kang Hudaya, ikut terapi, saya coba jalanin, saya coba amalin. Saat itu saya udah nggak bisa gendong anak saya karena memang sudah tidak diperbolehkan dan tidak memungkinkan. Tangan kiri saya nggak bisa gerak seperti ini, nggak bisa ngangkat, nggak bisa. Terus sholat juga baring karena ada sakit yang dahsyat di tulang belakang dari leher sampai ke panggul. Bergerak sakit, diam aja sakit, gimana bergerak gitu. Terus saya ingat banget pas di rumah Kang Hudaya datang, saya dipapah dari kamar, terus dicoba itu pas suruh tiduran di bawah aja saya udah susah gitu. Terus dikasih satu gerakan yang di situ ngebuat saya benar-benar yakin bahwa kalau kita yakin sama Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik dengan caranya. Satu gerakan yang menurut saya saat itu gak mungkin gitu, mustahil saya bisa langsung bergerak, saya bisa langsung ngangkat tangan saya, lalu coba beberapa gerakan yang akhirnya hari itu kalau nggak salah saya langsung tes ngangkat si Ade ya teh, ngangkat anak saya yang beratnya 10 kilo, dan itu Allahu Akbar, Allah mampukan saya satu kali saya terapi itu atas izin Allah dan Rasulullah, saya bisa ngangkat anak saya itu gitu. Insyaallah. Dimana saya tuh pedih banget setiap ngelihat si kecil nangis, ngeliatin ibunya pengen digendong, saya nggak bisa gendong. Sampai hari ini alhamdulillah terus membaik. Cuma itu tadi saya baru mengakui ya teh ada sedikit melanggar gitu yang ngebuat saya akhirnya sesek lagi gitu. Manusiawi ya, lu harap dimaklumi, begitu ngerasa enakan terus langsung kayak memforsir diri gitu. Itu aja sih. Siap, alhamdulillah. Jadi saya panggilnya Ibu siapa? Ibu Dias ya. Ibu Dias sudah pernah diterapi ya sebelumnya ya, dan sudah kenal dengan PAS, alhamdulillah, serta sudah merasakan manfaatnya atau efek atau dampak positif ketika diterapi dengan PAS. Yang awalnya di antara yang dirasa sakitnya di tulang belakang, kemudian tangannya tidak bisa, yang kanan atau yang kiri? Yang kiri ya, tidak ada tenaga berarti ya? Atau sakit ketika digerakkan? Sakit ketika digerakkan.
sakit digerakkan sampai tidak bisa menggendong anaknya. Alhamdulillah ya, ketika itu dikasih satu gerakan, saya nggak tahu gerakannya apa, ini dirahasiakan ya, sensor gitu ya gerakannya ya, dengan izin Allah membaik. Nah, qadarullah ya, namanya orang sehat, kalau orang sakit itu kan ingat biasanya ya, kalau udah mulai sehat dia ya mulai lupa gitu ya, udah mulai sehat mulai lupa ya. Makanya tadi saya bilang ya di akhir-akhir ketika sesi teori tadi, nanti harus ada yang menjaga yang si sakit ini, yang si autoimun tadi ya, supaya terus dikerjakan intinya, supaya terus dikerjakan. Karena apa? Awalnya mungkin keluhannya yang berkurang, tapi karena ini kerusakannya sampai ke level sel, ke darah bahkan ke sel, maka nanti harus terus dilakukan dulu, supaya apa? Perbaikannya merata baik. Nah, insya Allah nanti kemudian akan ketemu dengan kesembuhan yang permanen insya Allah dengan izin Allah. Begitu ya. Boleh diizinkan kita, teman-teman ini kan lagi belajar, kita pelajari kasusnya supaya nanti teman-teman bisa mengambil manfaat dari kasusnya Ibu ya. Gimana? Mana mic-nya? Oh, di situ. Oke. Ya. Goyangnya lebih nyaman atau gimana? Alhamdulillah. Ya sebenarnya ini, saya malu mengakuinya karena ini kesalahan yang saya perbuat sendiri sebenarnya. Di saat kemarin enakan, nimbang, ternyata dapat rapotnya jelek. Terus akhirnya coba-coba olahraga, akhirnya mulai dari awal lagi deh gitu. Padahal kemarin sebenarnya udah melaksanakan lumayan lebih dari 5 gerakan ya Kang ya gitu. Dan efeknya pun setelah di CU waktu itu, saya tuh benar-benar ngerasa kayak energinya tuh kayak saya nggak sakit aja, Masya Allah gitu. Jadi seger, tuh sampai ngomong sama Teh Mada, Teh ini saya kayak abis ngedoping. Jadi kalau orang autoimun kalau lagi flare itu dibawa ke UGD, disuntik, dibus sama obat, itu kita langsung hilang semua sekejap sakitnya gitu. Nah itu rasanya itu begitu gitu, tapi ini saya nggak perlu minum obat gitu, nggak, Masya Allah gitu. Nah terus barusan ternyata ya saya sedih sih sebenarnya gitu, maksudnya saya nggak bisa lagi ngerasain banyak gerakan seperti di awal, jadi kayak ngulang gitu. Tapi ya mungkin ini memang karena kesalahan saya. Yang jelas sekarang dengan yang sedikit gerakan ini, nafasnya sedikit ada perubahan, terus tadi agak tremor, sekarang tremornya berkurang. Terus pada saat duduk begini, biasanya kalau saya lemesin gini, ini saya nggak bisa, karena pasti otomatis kan belakangnya nekuk tuh. Yeah. Nah ini bisa gitu. Biasanya saya harus selalu begini gitu, karena bukan pengen gaya tapi karena nahan gitu. Yeah. Ini saya longgarin. Allahu Akbar. Itu aja sih rasanya. Jazakallah khairan hasiran, dan mohon maaf untuk semuanya. Enggak Bu, ini bukan salahnya Bu Dias ya, bukan salahnya Bu Dias. Ini malah jadi pelajaran buat teman-teman gitu ya, menguatkan teori yang tadi disampaikan ya, bahwasanya ketika
sudah membaik, kemudian tidak dijaga aktivitas dan olahraganya, akhirnya apa yang terjadi? Kembali ke posisi awal. Karena pas itu bicaranya di mana? Di rangka.